Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, STP, MSc, dengan NIDN 0625079101 dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Latar belakang pendidikan saya, S1 Teknik Pertanian ditempuh dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dan lulus tahun 2015. Kemudian S2 saya, bidang teknik pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 2017. Adapun kompetensi bidang keahlian saya adalah di bidang teknologi mekanisasi pertanian, sistem kontrol, dan Internet of Things. Saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT, bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya deskripsikan adalah mesin dan peralatan biosistem, yang terdiri dari identitas, deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah, materi kuliah, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. 1. Identitas. Nama mata kuliah, mesin dan peralatan biosistem. Kode mata kuliah, STT 2317B. Bobot 3 SKS, 2 tatap muka dan 1 praktikum. Ada sifatnya wajib. Deskripsi. Mata kuliah mesin dan peralatan biosistem membahas tentang mesin dan peralatan yang digunakan dalam dunia pertanian, mulai dari pratanam hingga pasca panen. Mata kuliah ini memberikan penjelasan-penjelasan mengenai ruang lingkup mesin dan peralatan dalam dunia pertanian, serta jenis-jenis dari mesin peralatan biosistem, khususnya pertanian. Selain itu, mata kuliah ini membahas tentang pengenalan mesin dan peralatan biosistem, mesin dan peralatan pengolah tanah, mesin dan peralatan penanaman, mesin dan peralatan irigasi dan drainase, mesin dan peralatan pemeliharaan tanaman, mesin peralatan panen, mesin dan peralatan pasca panen, dan mesin dan peralatan produksi pertanian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mahasiswa mampu mengapresiasi penggunaan mesin dan peralatan biosistem berdasarkan kesesuaian lahan pada setiap tahap budidaya pertanian. 2. Mahasiswa mampu memahami karakteristik mesin dan peralatan biosistem sesuai dengan kondisi lahan secara tepat. 3. Mahasiswa mampu menilai kesesuaian mesin dan peralatan biosistem sesuai dengan kondisi lahan dengan tepat. 4. Mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan mesin dan peralatan biosistem sesuai kondisi lahan yang dipakai. Kemampuan akhir atau sub JPMK yang didapatkan, yang pertama adalah pemahaman kontrak perkuliahan dan pengantar mata kuliah mesin dan peralatan biosistem. 2. Mahasiswa mampu memahami mesin dan peralatan pengolah tanah. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja mesin dan peralatan yang digunakan untuk penanaman. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja mesin dan peralatan pertanian yang digunakan untuk irigasi dan drainase. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja alat pemanenan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan prinsip kerja alat pasca panen. Dan 8. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja dari produksi pertanian.
Adapun materi pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah pengantar mesin dan peralatan biosistem yang menjelaskan tentang kontrak pembelajaran, definisi mesin dan peralatan biosistem, jenis mesin dan peralatan mulai dari prapanen hingga pasca panen dalam budidaya pertanian. Adapun pertemuan kedua sampai keempat, yang pertama adalah membahas mesin dan peralatan pengolah tanah, mulai dari mesin pengolahan tanah 1 atau primer, mesin pengolah tanah 2 atau sekunder, jenis bajak, jenis garu, pengolahan tanah di sawah atau paddling, dan menghitung kapasitas kerja dalam pengolahan tanah. Kemudian materi keduanya adalah traktor dan kultivator. Terdiri dari definisi traktor pertanian, jenis traktor, komponen traktor, peralatan tambahan pada traktor, dan menghitung tenaga traktor. Adapun pertemuan kelima sampai keenam adalah tentang mesin dan peralatan penanaman, mulai dari alat tanaman dengan sumber tenaga manusia, alat penanam dengan sumber tenaga hewan, mesin penanam dengan implement traktor, seeder, planter, dan transplanter. Adapun materi pertemuan ketujuh adalah mesin dan peralatan irigasi dan drainase yang mencakup jenis irigasi, mesin penyiraman, drone irigasi, dan jenis drainase. Adapun pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian untuk pertemuan ke-9 hingga ke-11, materi pertama adalah mesin dan peralatan pemupukan, yaitu terdiri dari jenis peralatan pemupukan, penggunaan power spreader, serta perhitungan dosis pemupukan. Materi kedua adalah mesin dan peralatan pengendalian hama, yaitu dengan mencakup metode pengendalian hama, knapsack sprayer, dan power sprayer. Ketiga adalah mesin dan peralatan pemeliharaan lainnya yang mencakup mesin pemotong rumput, power weeder, ekskavator, motor grader, dan mesin pemangkasan. Adapun pertemuan ke-12 hingga ke-13 mencakup mesin dan peralatan pemanenan, tanaman pangan dan hortikultura, mencakup peralatan panen, reaper, binder, mini harvester, dan combine harvester. Kemudian ada mesin dan peralatan pemanenan di perkebunan seperti dodos, egrek, alat penyadap, alat pemetik, dan mini dumper. Pertemuan ke-14 membahas mesin dan peralatan pasca panen, mencakup motor thresher, dryer, sorter, grader, transporter, dan cold storage. Kemudian pertemuan ke-15 membahas tentang mesin dan peralatan untuk produksi pertanian, yang mencakup produksi beras, produksi minyak kelapa sawit, produksi kopi, teh dan kakao, dan produksi hasil sayuran dan buah. Adapun pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Mahasiswa mencari mesin dan peralatan yang ada di sekitar lingkungannya, terdiri dari tugas struktur, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mahasiswa tidak hanya mengerjakan soal, tetapi juga melaporkan hasil proyek yang telah dilakukan di lapangan. Adapun mode pembelajaran digunakan secara blended learning, yaitu dilakukan secara luring dan daring sekaligus dengan memanfaatkan Google Classroom dan WhatsApp Group selain tatap muka. Berikutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari tugas struktur atau proyek 40%, praktikum 30%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Berikut adalah cuplikan terkait pembelajaran pada mata kuliah mesin dan peralatan biosistem pada pertemuan kedua, yaitu materi mesin dan peralatan pengolahan tanah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke ya, selamat pagi dan akhirnya kita bertemu lagi pada mata kuliah
mesin dan peralatan biosistem. Ya, jadi kemarin kan kita sudah melakukan perkuliahan, yaitu tentang kontrak pembelajaran, begitu ya. Kemudian mesin-mesin yang digunakan di dalam dunia pertanian. Semakin banyaknya semakin banyak sekali sekarang itu banyak sekali penggunaan mesin dan peralatan di semua sektor. Ya. Nah, pada zaman dulu kita itu hanya fokus mesin dan peralatan itu pada mesin peralatan pengolah tanah. Itu. Jadi mesin pengolah tanah yang sering kita temui di masyarakat apa? Traktor. Betul, traktor. Jadi kita itu melihat traktor. Padahal kalau kita lihat lebih luas, ternyata banyak sekali jenis-jenisnya. Oke, kita lihat ke materi selanjutnya. Oke, jadi ini ya materi tadi yang disampaikan ini pada pertemuan kedua ya. Oke. Jadi untuk berikutnya kita ini. Oke, jadi pembelajarannya, jadi kurang lebih yang kita pelajari ya. Jadi kita pelajari ini akan yang disebutkan oleh Edi tadi, yaitu tentang traktor, ya. Tuh. Nah, pengolahan tanah. Apa itu pengolahan tanah? Jadi pengolahan tanah itu adalah untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kenapa sesuai kebutuhan tanaman? Karena berbeda tanaman akan berbeda juga pengolahannya. Terutama nanti untuk sawah, padi di sawah itu pengolahannya berbeda sendiri dibandingkan pengolahan yang ada di darat begitu ya. Oke. Jadi jadi tujuan khususnya ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, tadi ya pengolahan tanah itu biasanya dibagi dua, ya. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Kalau dalam bahasa Inggris namanya primary tillage atau pengolahan tanah primer. Primer itu apa? Pengolahan pertama. Sedangkan secondary tillage atau sekunder kata kita adalah pengolahan kedua, gitu ya. Pengolahan tanah kedua, gitu ya. Jadi biasanya pada primary tillage atau pengolahan tanah pertama biasanya tanah itu dibalik, ya, dibalik. Kemudian pada proses secondary tillage biasanya tanah yang sudah dibalik itu kemudian dihancurkan sampai sesuai keinginan kita, gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya ya. Apa itu starting point? Itu anggap saja kita punya sebuah lahan, gitu ya. Yang gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Maka sebelum ini kita akan gunakan untuk pengolahan lahan, gitu ya. Nah, pada primary tillage itu ada prosesnya bisa kita lihat pada gambar di depan ini ya. Jadi pertama itu adalah diolah ya, diolah. Jadi dibalik ini pada proses primary tadi ya. Jadi pertama itu ini pakai apa ini ya? Ini kelihatan pantatnya apa ya? Ini kerbau ya, kerbau. Terus nah atau bisa pakai mesin kemudian nah atau bisa pakai traktor ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kemudian nah hasil dari primary tillage itu tanahnya sudah menjadi bongkahan besar seperti ini, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah setelah proses tadi pengolahan pertama tadi, maka kita akan lanjut ke ya. Nah ini kita lihat dulu ini apa ini alatnya tadi yang digunakan untuk mengolahnya. Kalau pada primary tillage kita mengenal istilah apa tadi? Bajak ya. Kemudian kalau pada secondary tillage atau pada
pengolahan tanah sekunder kita mengenal dengan istilah garu, gitu ya. Jadi bajak itu kurang lebih yang sering kita temui itu adalah bajaknya ada bajak singkal, ya, bajak singkal yang sering kita lihat di sawah itu yang bentuknya seperti begini. Kemudian ada bajak piringan yang mirip piring, begitu ya, mirip piring. Itu kemudian ada bajak putar, jadi bentuknya berputar gitu ya, udah kayak selongsong. Kemudian ada bajak pahat, kemudian ada bajak subsoil atau bajak di bawah tanah. Jadi kalau bajak subsoil itu, jadi nanti tuh alatnya itu langsung dimasukkan ke dalam tanah. Jadi ketika nanti terbalik, nanti dia akan terbuka seperti itu. Oke. Kemudian pada konsep secondary tillage atau proses pengolahan tanah kedua itu ada garu. Garunya juga ada garu piringan. Bedanya apa? Kalau garu yang bajak piringan, tadi itu piringannya digunakan untuk membalik. Tetapi kalau secondary tillage atau garu itu untuk memotong yang sudah jadi bongkahan-bongkahan tadi. Gitu, ya. Kemudian ada garu sisir. Nah, garu sisir itu mungkin yang pernah sama orang tuanya waktu kecil masih di desa yang terlihat kakeknya mengolah tanah pakai kerbau, pakai sapi. Biasanya itu pasti bentuknya adalah sisir. Ya, gitu. Kemudian ada garu bergigi per. Itu adalah modifikasi dari garu sisir. Kemudian ada juga garu khusus. Nah, garu khusus itu bisa untuk mencacah gulma, bisa memotong putar atau menggemburkan tanah. Nah, yang khusus nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yang namanya bajak rotari. Apa itu bajak rotari? Adalah bajak yang mengerjakan pekerjaannya langsung antara primer sama sekunder langsung. Jadi membalik sama mengemburkan dalam sekali, gitu ya. Nah, apa hal-hal yang perlu kita diperhatikan dalam kita mengolah tanah? Terutama kita sebagai jurusan teknik pertanian dan biosistem, kita kan nanti lulusnya ST nih ya, sarjana teknik ya. Kemudian nanti calonnya calon engineer. Nah, engineer paling dasar adalah engineer di bidang ini. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pengolahan tanah itu menggunakan energi yang lebih banyak daripada tanah lainnya. Jadi kalau kita mengolah tanah itu energinya keluar. Misalnya mesin nih, kalau untuk untuk panen, untuk pemeliharaan dan sebagainya itu pakai mesin yang kecil juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan untuk mengolah tanah, apalagi tanahnya yang liat, wah itu perlu mesin yang besar. Kemudian yang kedua ini adalah untuk pengolahan tanah itu memerlukan waktu sehingga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Misalnya yang cocok itu disingkal dulu, kemudian menunggu 1 minggu di garu baru. Oke, nah ini ya tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi primary tillage itu ada 2, yaitu yang bajak singkal itu ya, sama yang itu adalah disc plow yang garu yang piringan. Ya. Jadi bajak singkal itu bentuknya seperti begitu. Kebayang nggak ya? Kalau kena sama tubuh kita itu ya langsung gitu ya. Itu adalah cara kerjanya, itu bajak singkal, cara kerjanya ada di sampingnya. Kemudian ini garu, hasilnya ada di sampingnya. Ya. Nah, kalau ini ya, ini menggunakan alat-alat yang berbeda. Nah, biasanya ini jarang kita gunakan, tapi biasanya ini untuk tanah yang sangat super keras ya. Tanah yang keras ya. Seperti kepala kita, keras ya. Keras kepala itu, Maya. Nah, jadi kalau kita ini ingin, jadi posisinya itu karena keras khusus, maka posisi penghancurannya memerlukan alat khusus pula. Gitu. Beda halnya nanti kalau tanahnya sudah gembur. Kalau sudah gembur mah enak ya, bisa langsung di. Berikutnya ada khusus, namanya ini rotavator. Ya, gitu. Atau mengenal bajak rotari. Jadi tugasnya rotavator ini menghancurkan. Menghancurkannya bukan hanya menghancurkan. Jadi tanah yang tadi tanah tadi itu kan dibalik, ya kan? Jadi jadi bongkahan-bongkahan. Kemudian setelah bongkahan tersebut jadi bongkahan kan kemudian kita potong kecil-kecil, maka produknya lebih kecil. Tetapi kadang-kadang ada yang tanahnya yang nggak mau gembur atau nggak mau halus, maka kita memerlukan rotavator supaya hancur. Jadi si tanahnya betul-betul lembut. Kenapa kalau tanah lembut itu disesuaikan dengan keinginan tanaman supaya perakarannya semakin ya.
Kemudian ini adalah proses tadi adalah secondary tillage atau pengolahan tanah kedua. Jadi tanahnya sudah bagus, maka posisinya diolah, kemudian dicacah, kemudian dihancurkan seperti tadi menggunakan seperti rotavator tadi. Jadi tanah yang berdiri bongkahan kemudian berubah menjadi lebih halus. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasil tanahnya. Kebetulan yang kita contohkan adalah tanah yang di darat ya, tapi di daratnya yang datar. Kalau nanti tanah di daerahnya yang bergelombang, nanti perlu peralatan yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah tandem disc. Nah, ini tuh biasanya digunakan di belakang dari traktor. Ya, nanti pada minggu selanjutnya kita akan membahas tentang spesifik tentang traktor. Tapi kita ingin mengenal ini adalah bajaknya dulu. Nah, bajak ini biasanya itu diinikan pada posisinya di belakang sebagai implement pada traktor, terutama traktor roda 4, ya. Ya, kemudian ini adalah time cultivator atau yang sisir tadi ya. Ya, kemudian proses finalnya seperti begini, ya, proses final. Kok belum jadi guludan? Oh ya, jadi guludan. Nah, proses pembuatan guludan lagi nanti penggunaan mesin yang berbeda. Nanti kita bahas pada tahap selanjutnya. Jadi prosesnya adalah kita mengolah tanah supaya menjadi, oke. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana di sawah? Ya, di sawah mengapa petani melumpurkan atau paddling ya, bukan padding. Paddling pada sawahnya, melumpurkan. Jadi sudah tanah seperti tadi, dia itu harus lumpur. Tahu lumpur itu adalah ketika tanah bercampur dengan air menjadi sebuah kesatuan. Makanya ada yang namanya paddling atau pelumpuran. Jadi paddling itu adalah membuat lapisan grit mark. Jadi posisinya adalah jadi lumpur gitu. Jadi mencampur menjadi air ya. Nah, prosesnya seperti begini kurang lebih. Gitu ya. Nah, kalau hasil dari sudah dipadding seperti ini sawah kita, oh, hebat sekali ya. Kebayang ini kalau Parel ya punya sawah seluas ini, Pak. Tuh, kemudian nah, pengolahan tanah di masa depan ini kita bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Bisa gunakan drone. Oh, berarti drone bisa membajak? Bukan. Tapi drone itu di atasnya nanti untuk posisinya untuk memetakan, ya, untuk memetakan, ya. Kemudian nanti ada apa namanya di traktornya ada sensornya, gitu ya. Kemudian ada juga traktornya itu, ya, bisa berjalan sendiri, ya. Traktornya bisa berjalan sendiri dengan apa? Jadi bisa pakai remote, bisa dengan coding begitu ya. Jadi bisa berjalan sendiri ya. Jadi kedepannya si traktor dan sebagainya itu kita tuh bisa menghemat pertraktoran, bisa menghemat pengerjaan dan sebagainya karena kita sudah bisa menghitung bagaimana penggunaan traktor itu bisa lebih hemat gitu ya. Tuh. Oke. Kemudian ini kurang lebih pada prosesnya ini perhitungan yang kita bahas. Jadi kalau kita modelkan seperti ini kurang lebih ya. Jadi sebentar ya. Nah, ini berarti jadi ketika lihat ini traktornya. Nah, kalau proses traktoran gitu. Jadi prosesnya dan ini perhitungannya. Jadi nanti ini kita tugas ya. Jadi nanti di Google Classroom nanti soalnya akan dilihat kemudian kalian kerjakan kemudian soalnya dikirimkan ya ke Classroom gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Oke, jadi proyeknya begitu ya. Nah, proyeknya, jadi kalian itu selain tadi mengerjakan yang di Classroom, kalian harus melakukan proyek. Proyeknya apa? Sederhana. Jadi silahkan kalian pergi ke sawah. Ya, pergi ke sawah, kemudian nanti cari sawah yang ada yang sedang mengolah tanah. Jangan sampai ke sawah yang sudah panen. Itu kan nggak ada mesinnya.
Jadi kalian tugas sawah, kemudian nanti minggu depan kalian di tugas classroom nanti ada dijelasin, jadi kalian video, kalian tanya-tanya itu bagaimana proses penggunaan dari ini, apa namanya, pengolahan tanah, terutama traktor. Gitu. Oke. Terakhir, apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mas Faunas. Pak, mesin pertanian untuk pengolahan tanah itu ada apa aja ya, Pak? Oke. Jadi sebenarnya waktu itu sudah kita jelaskan ya pada proses pengolahan proses pengenalan alat mesin pertanian minggu pertama. Tetapi kita coba jelaskan lagi. Yang pertama itu tadi yang four wheel atau traktor roda 4 yang seperti bisa kita lihat tadi ya. Kemudian selain four wheel tadi atau traktor roda 4, kita juga bisa menggunakan traktor roda 2. Walaupun traktor roda 2 hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah yang sawahnya yang ringan. Gitu. Tetapi kalau daerahnya berbukit, kita bisa menggunakan namanya kultivator. Apa perbedaan antara traktor dengan kultivator adalah kalau traktor biasanya tenaganya solar, ya, engine-nya solar. Kemudian diesel gitu ya. Kemudian kalau kultivator biasanya menggunakan tenaga bensin dan biasanya lebih kecil dan memang dikhususkan untuk yang tanah kering seperti itu ya. Kemudian ada sih sebenarnya tadi yang kita jelaskan alat-alat khusus yang lebih canggih lagi seperti itu. Sampai sini kemudian ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Jadi tolong proyeknya silahkan dikerjakan, perhitungannya silahkan dikerjakan. Nanti kita akan bahas pada minggu selanjutnya. Ya, oke. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.